Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Selamat datang, selamat sore, selamat datang di akun Instagram @canur_society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nur Khalis Majelis Society. Nah, sore ini kita membahas satu tema yang sangat penting dalam kaitannya dengan kalau kita bicara soal pembagian puasa, tadi kayak saya katakan, pembagian puasa itu kan kalau menurut Cak Nur itu ada fase jasmani, nafsani, dan rohani. Nah, kita sengaja membahas tentang kepekaan intelektual, spiritual, dan sosial ini di bagian yang paling di akhir, karena biasanya pada fase-fase ini kita mulai memperhitungkan mulai terlihat sebetulnya siapa diri kita, bukan hanya dalam latihan puasa, tetapi sudah menemukan efeknya bagaimana terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, tema ini sengaja kita bahas. Kita ingin mendengarkan satu perspektif dari seorang sosiolog, katakan begitu, dari seorang pendidik, aktivis, dan feminis tentang puasa itu harus melatih atau mengasah kepekaan seseorang atas situasi orang lain, harus mengerti, harus memahami situasi orang lain. Nah, ini akan kita elaborasi oleh Ibu Dr. Nenggara Afia. Saya memanggilnya Teneng saja. Beliau adalah pendidik dan sosiolog dan mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanpa berpanjang kalam, saya kira saya langsung serahkan kepada Teneng 20 menit untuk memaparkan pikiran-pikiran Teneng. Setelah itu mungkin disusul dengan pertanyaan dari peserta yang akan ada yang muncul di kolom komentar. Saya kira langsung Teneng waktunya. Terima kasih. Terima kasih Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi pemirsa Instagram Cak Nur Society ya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini alhamdulillah kita sudah hampir menjelang maghrib, sehat semua dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Topik pada sore ini adalah puasa mengasah kepekaan intelektual, kepekaan spiritual, dan kepekaan sosial. Mengapa topik tersebut dibahas? Karena 3 dimensi ini itu beriringan, momentum yang paling tepat adalah di bulan puasa ini. Kepekaan intelektual misalnya, pada bulan puasa ini Nabi Muhammad memperoleh wahyu yang pertama kali adalah di bulan puasa ya, pada tanggal 17 Ramadan, dan wahyu yang pertama kali diturunkan adalah perintah membaca. Jadi membaca adalah salah satu perintah utama di dalam ajaran Islam. Itu saya kira satu ajaran yang sangat membanggakan buat saya, terutama sebagai muslim. Karena kenapa? Karena disitulah sebetulnya optimalisasi nalar atau akal semestinya difungsikan oleh umat Islam ya. Karena bacaan yang pertama atau ayat yang pertama atau ya ayat yang awal sekali turun adalah Iqra, bacalah. Tentu membaca di sini bisa beragam-ragam. Yang paling tekstual atau yang paling dasar adalah membaca huruf-huruf. Terutama ya kalau dalam wujud sekarang adalah buku-buku. Jadi membaca buku gitu ya. Membaca buku adalah satu perintah utama di dalam ajaran Islam, dan karena itu fungsi akal menjadi penting didaya gunakan oleh umat manusia, khususnya umat Islam ya. Itu pembacaan yang paling sempit, membaca buku. Tetapi membaca dalam makna luas adalah misalnya membaca diri kita. Sejauh mana kita memahami diri kita,
sejauh mana kita membaca lingkungan kita, sejauh mana kita memiliki kemampuan membaca semesta ini. Jadi mulai dari membaca huruf-huruf ya, mungkin juga angka-angka gitu, tetapi yang juga jauh lebih penting adalah membaca semesta ini. Kita tidak boleh mengalami iliterasi ya, non-literasi kesemestaan. Jadi soal literasi itu adalah sebenarnya yang sekarang digaungkan ya dalam pendidikan dunia, itu justru di ajaran Islam merupakan ajaran utama semangat literasi itu ya, kayak gitu. Jadi optimalisasi intelektual. Yang kedua adalah membangun kepekaan spiritual. Sebagaimana kita tahu, wahyu itu tidak turun serta-merta begitu saja. Dia ada ikhtiar atau dalam bahasa sufistik itu ada mujahadah dari Nabi Muhammad secara sungguh-sungguh, sehingga beliau benar-benar dipilih oleh Gusti Allah dan dipercaya oleh Gusti Allah, oleh pemilik diri kita ini, memperoleh wahyu. Seseorang memperoleh wahyu atau seseorang memperoleh ilham itu adalah karena dia memiliki kepekaan spiritual. Tidak mungkin seseorang memiliki memperoleh ilham atau memperoleh wahyu kalau dia mantul secara spiritual. Kalau saya sih pengen bilang, syarat dari terjadinya seseorang memperoleh ilham atau wahyu itu adalah karena dia punya kepekaan spiritual. Dan pada saat Nabi memperoleh wahyu, saat itu dia sedang benar-benar keluar dari hiruk pikuk dunia ya. Dia melakukan uzlah, membaca dirinya sendiri, merefleksikan lingkungannya, merefleksikan kesemestaan ini dengan mengasah jiwanya secara sungguh-sungguh, mengasah jiwanya secara sungguh-sungguh. Dan karena itu di bulan puasa ini dia memperoleh wahyu. Para pemirsa Instagram Cak Nur yang berbahagia, di dunia ini orang-orang yang berpengaruh di dunia ini dan ajarannya tidak tergilas oleh zaman adalah keluar dari mereka yang memperoleh kepekaan spiritual. Sebut saja misalnya Taoisme di Cina ya. Itu melalui Lao Tse, sama karena kepekaan spiritual. Begitu juga dengan Siddhartha Gautama melalui Buddhisme. Begitu juga Konfusianisme. Begitu juga Hinduisme. Dan apalagi Islam ya. Semua ajaran-ajaran yang tidak tergilas oleh zaman dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, karena para pembawanya adalah mereka yang memiliki kepekaan spiritual itu. Dan dari kepekaan spiritual itulah mereka memperoleh wahyu atau ilham yang kemudian ajaran-ajarannya dikodifikasi oleh para pengikutnya dan dia ditransfer dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Dan Nabi Muhammad memperoleh wahyu atau ilham ini pada bulan puasa ini. Jadi betapa istimewanya bulan puasa ini. Nah, kepekaan spiritual dan kepekaan intelektual, saya pengen bilang hampir tidak punya arti kalau dia atau seseorang tidak memiliki kepekaan sosial, tidak memiliki kepedulian sosial.
betapa kepedulian sosial ini punya tempat yang khusus di dalam ajaran agama-agama, terutama di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, kepekaan sosial ini adalah melalui mekanisme zakat. Melalui mekanisme zakat yang harus dibayarkan di bulan puasa ini menjelang bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri. Intinya ingin mengatakan agama ini bahwa semestinya tidak boleh ada kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya. Tidak boleh, dan kita tidak boleh membiarkan ada orang yang sampai tidak bisa makan atau tidak bisa mencukupi hidupnya sehari-hari. Jadi kepekaan sosial ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kepekaan intelektual dengan kepekaan spiritual. Dia embedded, dia satu koheren yang harus menyatu pada diri masyarakat, pada diri individu maupun pada diri masyarakat. Semestinya hal itulah yang dihikmati oleh umat Islam di kala bulan puasa ini, gitu ya. Tetapi sayangnya umat Islam seringkali tidak melihat dan tidak memaknai betapa puasa ini, gitu ya, puasa bagi umat Islam ini adalah satu jeda di dalam satu tahun untuk merefleksikan diri kita di dalam pusaran kekokohan intelektual, kekokohan spiritual, dan juga kekokohan kohesivitas kita sebagai manusia yang bermasyarakat. Ini yang agak kurang direfleksikan. Nah, di era COVID, di era kita sedang mengalami wabah ini, inilah kesempatan kita untuk menumbuhkan dan melakukan praktek nyata bagaimana kita harus melakukan kepekaan sosial ini yang diwujudkan di dalam bentuk harus mengintip orang-orang yang tidak seberuntung barangkali ya, tidak seberuntung kita itu di dalam misalnya kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita ya, dan kebutuhan intelektual kita gitu. Yang miskin itu bukan hanya miskin harta, tetapi juga ada banyak orang yang miskin ilmu, ya, miskin ilmu, di mana nalar atau akalnya kurang digunakan dengan baik. Dalam pandangan saya, kategori manusia seperti itu bisa masuk ke dalam kategori orang miskin juga. Miskin miskin nalar, miskin akal. Sama dengan banyak juga di kalangan kita yang miskin secara rohani. Mungkin dia kaya secara harta, gitu ya, berlimpah materi, tetapi miskin secara rohani, sehingga mereka mengalami banyak penderitaan karena ketidaksiapan rohaninya di dalam menyikapi penderitaan di dalam hidupnya. Ya, yang terakhir, yang paling terlihat adalah mereka yang miskin secara materi, ya, yang tidak bisa ketemu beras misalnya dalam kondisi seperti sekarang, tidak bisa ketemu uang misalnya. Nah, yang kasat mata tersebut itulah yang harus kita tolong. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika apa yang saya sampaikan benar, itu semata-mata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keliru, maka itu adalah tanggung jawab semata-mata diri saya. Itu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neng,
ini sudah muncul beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang nonton kita pada sore ini. Oke, pertama, mengapa tadi kan Teneng bilang bahwa problem kita saat ini adalah kita tuh kurang terlalu peduli terhadap satu sama lain. Nah, mohon dijelaskan apa yang menjadi landasan apa yang menjadi pengaruh ya, alasan yang paling utama mengapa orang tuh kok secara sosial tuh kok semakin lama kok semakin berjauhan gitu Teh. Ya. Nah, itu dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang lain. Ya. Mungkin ini ada unsur kultur baru di dalam kehidupan masyarakat kita. Salah satu kultur baru itu adalah hedonistik dan individualistis ya, alias don't care terhadap orang lain karena dipandang bukan urusan kita gitu. Orang mau kelaparan kek, mau apa kek gitu, itu dianggap bukan urusan kita. Jadi gaya hidup yang hedonistik dan individualistik. Yang hemat saya, kultur utama bangsa kita adalah, saya sangat setuju dengan apa yang Bung Karno bilang, itu gotong royong, ya, saling bekerja sama satu sama lain. Dulu dan sampai sekarang saya kira di pedesaan ya, kalau ada seorang anggota anggota kampung gitu yang rumahnya mau roboh, pasti itu akan dibangunkan oleh masyarakat sekitarnya gitu ya. Itu dibangunkan rumah oleh masyarakat sekitar. Kalau zakat fitrah misalnya sekarang gitu bulan Ramadan seperti ini, yang pertama-tama diingat adalah mereka yang kekurangan secara ekonomi gitu. Itu kultur utama kita sebetulnya. Jadi benar-benar kita harus mencari ya orang-orang yang tidak ketemu makan gitu. Dan saya kira orang-orang seperti itulah mereka yang tadi saya sebut orang yang mempunyai kepekaan spiritual dan mempunyai kepekaan intelektual. Tanpa memiliki kepekaan itu, mereka cenderung tidak peduli dengan orang lain, gitu ya, kayak begitu. Jadi jawaban saya adalah karena kultur, ya saya pengen menyebut itu sebagai kultur yang bukan kultur kita, terutama kultur umat Islam. Sebab di dalam umat Islam, apalagi sama-sama orang beriman, misalnya kita itu diajarkan seperti satu tubuh, kal mukmin ya, sebagai mukmin kal bunyan ya, sebagai satu tubuh. Kalau ada orang yang sakit, kita harus merasakan kesakitan itu gitu ya, kayak begitu gitu. Nah, kalau ini kurang pada diri kita sekarang ini, maka saatnya lah saya kira sama-sama kita harus menumbuhkan kepedulian kita. Sebab saya selalu ingin mengatakan bahwa kesalehan individual dan kesalehan sosial itu adalah satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Orang berzikir terus, tetapi tetangga kelaparan, itu rasa buat saya mungkin berguna bagi dirinya, tapi tidak berguna sebagai satu bangunan keimanan ya, kayak begitu gitu. Jadi itu jawabannya. Oke Teh. Ada lagi Teh, ini dari Subhan Saleh. Seperti Subhan Saleh ini di Palaweli Mandar di Sulawesi Barat. Seperti apa pengaruh puasa pada peningkatan kualitas intelektual? Oke. Peningkatan intelektual ya. Peningkatan intelektual. Subhan, kalau Anda mengenal tradisi pesantren ya, setiap bulan puasa ini kita seringkali mengoptimalkan dengan mengaji, ya, dengan mengaji. Misalnya di dalam satu bulan gitu, harus berapa kitab yang khatam, misalnya gitu.
Dulu saya waktu di pesantren itu bulan puasa itu tidak kurang dari 10 kitab itu harus khatam. Dan kami seringkali hektik gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar dipergunakan untuk mengaji dan mengaji. That's it. Begitu ya. Bahkan kadang-kadang buka atau sahur salah kadarnya aja gitu. Tetapi yang utama yang harus diperoleh ketika bulan puasa ini adalah berapa kitab atau berapa buku yang harus kita khatamkan. Berapa kitab atau buku yang harus kita fahami. Nah, itu dimensi intelektual di bulan puasa ini. Saya tidak tahu di dalam tradisi yang lain, tetapi karena saya besar di dalam tradisi Muslim di bulan puasa, seperti itulah gitu ya. Jadi bulan puasa itu adalah bulan di mana kita membaca ya. Apa istilahnya tuh melalui pasaran misalnya seperti itu ya, kayak begitu. Itulah dimensi intelektual di dalam bulan puasa itu. Jadi harus ada yang kita kaji. Harus ada yang kita kaji. Tentu kalau di dalam ajaran Islam yang kita kaji itu adalah yang kira-kira bisa kita amalkan. Jadi antara praktis dengan knowledge, ya, antara ilmu dengan amal di dalam ajaran Islam itu adalah satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi, ya. Bukan parsial gitu ya, kayak begitu. Jadi itulah jawaban terhadap Subhan ya gitu. Jadi saya pengen tanya juga sama Subhani. Subhani sudah berapa buku yang sudah dibaca, sudah khatam dibaca, sudah berapa buku? Minimal misalnya kalau membaca buku karena mungkin buku mahal gitu. Refleksi apa yang sudah dilakukan di bulan puasa ini? Membaca diri, membaca lingkungan, membaca kesertaan, bukan hanya baca medsos yang sedikit-sedikit itu ya, kayak gitu ya. Oke, baik Teneng. Ini saya mau nyambung tadi Teneng membahas tentang kesalehan individual dan kesalehan sosial itu harus satu tarikan nafas, satu sambungan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Alida Basir. Mengapa kesalehan pribadi tidak bisa memunculkan kesalehan sosial, malah sibuk mengumpulkan bekal untuk dirinya? Mengapa orang jatuh pada itu? Ya. Itu karena memahami ajaran Islam tidak secara utuh dan tidak secara holistik, ya, kayak begitu. Salah satu dimensi ajaran Islam itu adalah hablum minallah, ya, berupa kesalehan spiritual, hablum minannas berupa kesalehan sosial, ya, ada vertikal, ya, horizontal, ya. Tapi sekarang ada satu yang sebenarnya ajaran utama Islam, hablum minal alam, hubungan dengan alam. Nah, ini yang kurang disebut-sebut, ya, kurang disebut-sebut. Yang hanya disebut-sebut adalah hablum minallah. Hablum minallah itu adalah kesolehan spiritual, ya, kesolehan spiritual. Ya, dia mungkin hanya untuk kebutuhan pribadi berupa ketenangan, ya, ketentraman dan lain sebagainya, sangat berguna, ya, sangat berguna. Tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Islam tidak mengajarkan demikian. Kesalehan itu juga harus beriringan dengan sejauh mana kebaikan kita kepada sesama umat manusia dan kebaikan kita kepada alam atau semesta ini, alam semesta ini gitu. Nah, itu adalah ajaran yang utuh, ya, dari ajaran Islam yang agaknya oleh umat muslim, dan saya kira ini menjadi salah satu faktor
atau yang berkontribusi terhadap kemunduran umat Islam, kurang dipahaminya aspek ini. Itu ya. Oke, oke Teh. Terima kasih. Ini ada dari lanjutannya ada dari Ndi Fikhul Hudi, Fikhul Ndi. Kenapa sholat yang disebut sebagai mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Bagaimana dengan puasa, zakat, dan haji? Ini kan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tapi puasa, zakat, dan haji tidak ada itu dimensi itunya. Ya. Mengapa hanya sholat yang disebut ya? Karena sholat itulah yang kita praktekkan setiap hari, ya, yang kita praktekkan setiap hari. Artinya, kalau kita melaksanakan sholat, mestinya dia harus berdampak kepada kepekaan intelektual, kepekaan spiritual, dan kepekaan sosial. Semestinya berdampak kepada itu, semestinya. Tetapi agaknya ini agak kurang berdampak. Karena kita memaknai sholat itu hanya sebagai kewajiban belaka, tetapi tidak dipraktekkan secara utuh di dalam kehidupan kita. Ya kita hanya sholat jasmaniah saja kira-kira lah. Ya tidak apa-apa juga sholat jasmaniah juga ya. Kalau mampunya sholat jasmaniah ya sholat jasmaniah juga nggak apa-apa juga gitu. Kan baru mampunya tuh di situ. Gitu ya kayak. Itu juga nggak husu-husu, susah husunya. Tapi saya kira jangan ditinggalkan. Nanti kalau terus-menerus kita lakukan, siapa tahu dia juga akan berdampak dan kita harus berdoa. Dia harus berdampak kepada sholat ruhaniyah, ya. Dia harus berdampak kepada sholat ruhaniyah dan juga harus berdampak kepada sholat kepekaan intelektual itu tadi. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari para orang soleh adalah bahwa orang yang sholatnya benar itu dia akalnya juga cerdas dan benar. Iya. Akalnya cerdas dan benar. Dia tidak jongkok akalnya, gitu ya, kayak begitu. Sama kalau sholatnya benar, dia juga akan berdampak pada jiwa yang mutmainnah, yang tentram. Kepekaan sosial udah dengan sendirinya. Nah, kenapa hanya sholat yang sering-sering yang lebih banyak disebut? Karena sholat itulah yang kita laksanakan setiap hari 5 kali gitu. Nah, karena itu dia yang sering disebut. Sementara puasa sekalipun berdampak seperti sholat itu tadi, dia hanya dilakukan 1 bulan di dalam 1 tahun gitu. Jadi kira-kira ini adalah waktu kita dalam 11 bulan untuk merangkum segala tumpukan dosa gitu ya, segala tumpukan dosa, dan pada bulan inilah kita merefleksikan tumpukan dosa itu dan kemudian membersihkannya yang puncaknya pada Idul Fitri. Idul Fitri itu kan sebetulnya istilah bahasa baratnya itu reborn, lahir kembali. Kita mesti lahir kembali semestinya gitu ya kan. Ya tapi mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke situ. Sama dengan haji. Kenapa haji tidak disebut itu? Haji itu bagi mereka yang mampu. Misalnya kalau orang berusia 70 tahun dan hanya 1 kali melaksanakan haji, ya 1 kali itulah, gitu ya kayak begitu. Tapi yang utama memang di waktu sholat itu, gitu ya kayak begitu. Itu ya. Oke deh. Iya teh. Oke. Jadi fasenya sebetulnya bukan hanya sholat jasmania, tapi nanti akan sampai pada sholat rohaniyah. Jadi itu baru akan ada dampaknya secara sosial. Oke, ini ada dari Malayanti Mustika. Kenapa dalam masyarakat perkotaan untuk kepekaan sosial itu sangat minus gitu, sangat kurang? Ya. Ini risetnya. Ya, karena
Di masyarakat perkotaan itu, masyarakatnya itu heterogen, ya, heterogen, berbeda latar belakang gitu ya, berbeda latar belakang. Biasanya yang memungkinkan kerjasama dan kohesivitas itu terjadi karena dia homogen, memiliki latar belakang yang sama. Apalagi kalau latar belakang sesama saudara atau sesama seketurunan. Nah, itu lebih sangat mungkin terjadinya kepedulian sosial di antara mereka. Tetapi saya kira di perkotaan pun bisa ditumbuhkan. Bisa ditumbuhkan kepekaan sosial itu melalui, kalau saya dalam bahasa sosiologi itu, melalui aktor-aktor penggerak yang harus membangun kepekaan sosial di antara mereka. Toh misalnya di kota pun juga ada RT, ya, ada RW, ada lurah dan sebagainya. Mungkin ada majelis taklim dan sebagainya gitu ya, kelompok-kelompok itu mungkin mulai dibangun kepekaan sosial itu gitu ya, kayak begitu, yang sama-sama bahu membahu berkontribusi terhadap mereka-mereka yang harus dibantu, ya, mengalami kemiskinan, baik kemiskinan materi maupun kemiskinan imateri, gitu ya. Oke Teh. Ya. Kita lanjut Teh. Ini ada pertanyaan dari Lucky Moge Hasan, ini dari Jogja kalau nggak salah. Apabila kita sedang menuntut ilmu dan itu kita anggap sebagai bentuk membangun kesalehan pribadi, maka kapan waktu yang tepat ilmu kita tersebut dapat membangun kesalehan sosial? Apakah harus lulus dulu? Kesalehan sosial itu, atau melatih diri untuk membangun kesalehan sosial itu tidak serta-merta paralel dengan kelulusan kita di dalam misalnya dunia universitas. Salah satu hal yang sulit kita wujudkan adalah menjadi orang yang soleh. Lebih mungkin buat saya pribadi lebih mudah menjadi sarjana S1, sarjana S2 dan sarjana S3 ketimbang menjadi orang yang soleh secara sosial. Nah, oleh karena itu, jika dari sekarang punya kesempatan untuk melatih diri, melakukan kesolehan sosial, lakukanlah dari sekarang sampai kita meninggal. Karena dia proses belajar yang terus menerus. Dan kadang-kadang kita up and down, ya, naik dan turun. Apalagi kalau kita berbuat baik, tapi tidak dibalas dengan kebaikan pula. Sudah kita berbuat baik, tapi balasannya bukan kebaikan. Wah, itu perlu belajar tingkat tinggi tuh, ya. Itu yang disebut dengan bagaimana kita berbuat baik atau melakukan kesolehan sosial secara ikhlas. Itu tingkat tinggi banget tuh, ya, kayak begitu. Orang resiprokal aja kita susah, gitu ya. Apalagi kita ikhlas gitu. Jadi yang kita harus belajar, ya, mulai dari lingkungan terdekat dulu. Saya ingin menunjukkan lingkungan terdekat dulu, ya. Marilah kita berbuat baik, misalnya. Yang anak berbuat baiklah kepada orang tua, ya. Yang orang tua berbuat baiklah kepada anak. Ini skup yang kecil, ya. Yang suami berbuat baiklah terhadap istri. Si istri berbuat baiklah terhadap suami. Tapi juga yang jauh lebih penting, berbuat baiklah terhadap diri sendiri.
Itu kebaikan-kebaikan dalam skup yang paling kecil. Mulai saja dulu dari situ, gitu, sampai kita punya kemampuan melakukan kebaikan-kebaikan secara luas dan lebar. Ya, Itu Bar. Iya, ya jadi nggak perlu menunggu sampai selesai kuliah atau apa ya, mulai aja. Oke. Oke, ini ada lagi dari Darwin Tony. Bagaimana pengaruh Islamisme terhadap budaya intelektual wanita perempuan Indonesia? Bagaimana pengaruh Islamisme terhadap budaya intelektual perempuan Indonesia? Intelektual dalam Islam itu tidak pernah membedakan antara laki-laki dengan perempuan, ya. Ya. Misalnya ada salah satu hadis yang kita kenal betul gitu. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi muslimin dan muslimat. Jadi dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Sama dengan misalnya satu ayat di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ketinggian derajat itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Jadi betapa di dalam Islam itu ilmu pengetahuan itu ada pada peringkat tertinggi, ya. Ada pada peringkat tertinggi. Meskipun di dalam kenyataannya, fakta sosialnya yang banyak yang bodoh juga orang Islam, gitu ya, kayak begitu. Tetapi secara nilai, secara normatif, bukan secara faktual, Islam itu sangat mengajar ilmu itu adalah yang pertama-tama ada di dalam level pertama ajaran, gitu ya. Contohnya banyak, contoh ayat yang mengajarkan demikian banyak. Salah satunya ya Iqra itu. Iqra itu satu penanda. Kita harus punya kemampuan menangkap tanda, gitu ya, bahwa Iqra itu adalah ilmu itu ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, gitu. Termasuk juga bagi perempuan. Di dalam sejarah peradaban Islam banyak perempuan menjadi guru dari ulama-ulama terkenal, ya, atau tabiin, sahabat dan tabiin terkenal. Salah satunya adalah Nafisah, ya, salah satu guru dari Imam Syafi'i, seorang mujtahid atau imam mazhab yang sangat berpengaruh di dunia. Kameranya geser, wajahnya nggak terlalu kelihatan, Teh, punten. Iya. Ini? Nah, iya. Ya, oke. Iya. Ya. Oke. Jadi, Nafisah, tadi sampai Nafisah. Iya. Itu salah satu guru dari Imam Syafi'i, ya, imam mazhab yang paling berpengaruh, ya, di antara mazhab-mazhab lainnya, gitu. Itu perempuan. Belum lagi di dalam tradisi sufistik, ya, itu ada Rabi'ah Adawiyah, gitu. Ada Rabi'ah Adawiyah. Belum lagi di dalam perjuangan Islam misalnya ada Siti Hadijah. Siti Hadijah itu adalah salah seorang perempuan yang dikonsultani oleh Nabi ketika Nabi memperoleh wahyu. Jadi beliau itu meminta nasihatnya kepada perempuan, bukan kepada yang lain-lain. Tetapi karena perempuan, apalagi di bulan puasa ini, ya, di era orang merendahkan perempuan, gitu ya, dunia seringkali yang disebut dengan patriarki, mengutamakan laki-laki, gitu. Perempuan nih, kalau laki-lakinya ngaji seperti ini, perempuannya di dapur nyiapin buka, gitu. Laki-lakinya misalnya ngaji gitu di tengah malam, perempuannya nyiapin sahur, gitu. Jadi bagaimana mau pintar
hubungannya kalau begitu? Nah, oleh karena itu mubadalah atau kesalingan, resiprokal itu menjadi penting sekali ya di dalam apa namanya menguatkan intelektual, spiritual dan kepekaan sosial tadi. Oke. Kesalingan ya, tadi ada kata kuncinya kesalingan untuk bekerja sama, iya. Oke. Kesalingan bekerja sama. Untuk meningkatkan intelektual masing-masing. Ya. Ini ada dua lagi yang belum dijawab. Ini pertama tentang makna puasa secara sufi. Apa maksud puasa secara makna sufi? Dan yang kedua ini terakhir, apa standar orang telah dikatakan melakukan kesalehan sosial? Apa setelah ia membangun jaringan organisasi atau bersosial sesama keluarga terdekat? Dari Fitra Halsidki. Fitra Halsidik, ya. Ya. Yang terakhir dulu ya. Yang terakhir dulu. Apa kira-kira ginilah mungkin. Apa sih indikator bahwa seseorang itu saleh secara sosial gitu ya? Iya. Ya. Indikatornya itu adalah hati-hati di dalam berbicara. Salah satunya. Berbicara itu harus terkontrol. Jangan sampai apa yang kita bicarakan dari mulut kita yang tidak bertulang ini berdampak pada sakit hati terhadap orang lain atau melukai orang lain. Nah, itu salah satunya ya. Yang salah berikutnya tentu banyak ya. Yang salah berikutnya adalah toleransi. Toleransi terhadap orang yang berbeda dengan kita. Baik karena perbedaan pandangan maupun karena perbedaan agama. Kita tidak mudah menghukumi orang dengan dia salah, gitu ya. Dia kafir, misalnya pemahaman atau pengetahuan saya yang benar, gitu, dan orang itu salah, misalnya. Itu bentuk kesalahan sosial yang lain. Ada banyak tentu saja. Tentu saja yang paling ideal tuh beginilah. Kalau Nabi Ibrahim dan Umar bin Khattab mencontohkan, kalau kita punya makanan di rumah, itu ya baik sengaja maupun tidak sengaja berbagi kepada tetangga. Atau mengajak orang lain makan bersama yang tidak mampu. Tentu itu ideal. Tetapi kalau misalnya yang ideal belum bisa kita capai, mari kita mulai dari organ-organ tubuh terdekat kita. Salah satunya adalah menjaga mulut kita untuk tidak berkata menyakiti orang lain. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang kedua tadi yang sebelumnya soal makna puasa secara sufi katanya. Ya. Begini, ini pertanyaan berat. Harus ditanyakan kepada golongan orang-orang soleh tasawuf, ya, kayak begitu. Tapi begini saja, memang ada puasa awam, ya. Puasa awam itu adalah ya puasa menahan lapar dan haus saja, gitu. Tapi tidak apa-apa, gitu ya. Tidak apa-apa. Jangan juga dinafikan puasa awam yang hanya punya kemampuan menahan lapar dan haus saja itu, gitu ya. Mungkin kalau diasah terus-menerus, hati manusia itu akan mengalami transformasinya, ya, kayak begitu. Asal jangan ditinggalkan, dia harus diasah terus-menerus. Itu puasa awam, ya, puasa awam. Tapi ada puasa khawas, ya, puasa yang puasa yang sebut saja tadi penanya menyebutnya puasa sufi. Puasa sufi itu adalah yang kita bicarakan sekarang ini. Puasa sufi itu adalah puasa yang dia harus memiliki kepekaan spiritual, gitu ya. Jadi puasa itu disambut gembira, gitu. Benar-benar kita menyambut puasa ini dengan penuh kebahagiaan.
Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah mengalami fase seperti ini, bulan puasa ini melahirkan banyak karya, macam-macam. Yang pelukis, dia akan melahirkan lukisan yang sangat bagus. Yang penyair akan melahirkan syair-syair yang akan bagus. Itu yang disebut dengan peradaban Islam, ya. Peradaban Islam. Jadi agama itu, terutama Islam, itu sangat terbatas jika disampaikan oleh kata-kata. Ada banyak pengungkapan-pengungkapan lain dari ekspresi spiritualitas itu, ya. Ya, salah satunya itu, misalnya syair yang bagus, kaligrafi yang bagus, misalnya kaligrafi yang artistik, yang akan tidak tergerus oleh zaman. Gitu. Jadi bagi puasa seorang sufi adalah puasa yang melahirkan banyak buku, melahirkan banyak karya, tentram, ya, ada ketentraman yang amat sangat, ada wujud kebahagiaan yang amat sangat. Itulah puasa sufi. Karena kita puasanya baru puasa awam, nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting, yang penting jalanin aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalkan. Sebab, nah ini saya kira ya, kan di dalam ajaran Islam, puasa itu adalah rukun, ya. Sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, ya kan? Tidak boleh kita tinggalkan. Argumentasinya kayak apa? Nggak boleh, pokoknya. Kita harus tunduk aja pada kewajiban itu. Kayak begitu. Nah, ketundukan itu menurut saya adalah, itulah sesuatu yang kira-kira diperintahkan. Nggak apa-apa, awam dulu aja, awam tunduk, laksanakan aja dulu. Nanti pada suatu ketika kamu belajar terus-menerus, akan ketemu masanya di mana puasa khawas itu bisa terbatin pada pribadi kita, begitu. Oke, Teneng, sebetulnya ada satu lagi, tapi saya khawatir waktu kita sudah habis, karena di Instagram ini dibatasi betul 60 menit, dia akan otomatis berhenti. Pertanyaannya, saya kira sudah dijawab sama Teneng, artinya tidak akan jauh-jauh, karena bagaimana melatih melatih diri menjadi lebih sosial, lebih saleh secara sosial. Ya, sudah dijawab. Udah banyak insight-nya dari Teneng. Saya kira ada beberapa hal yang bisa saya highlight pada diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa tadi Teneng sampaikan bahwa kesalehan individual dengan kesalehan sosial itu ada satu tarikan nafas, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, yang kedua, mungkin yang perlu kita perkuat adalah selain hubungan kita dengan secara vertikal dengan Allah, kemudian juga kita harus baik secara hubungan dengan horizontal, hablum minan nas, dan juga dengan hablul minal alam, yang lingkungan, ya. Saya kira lingkungan ya tambang, ya segala macam lah yang berada di sekitar kita. Saya kira itu yang bisa kita highlight. Yang lain-lainnya tadi teman-teman juga sudah sama-sama menyimak. Saya kira terima kasih Teneng atas waktunya pada sore hari ini, atas segala pencerahannya pada sore hari ini. Terima kasih. Bagus sekali perspektifnya. Jadi terus teman-teman sekalian, mohon maaf kalau tidak bisa dijawab semuanya pertanyaan. Kita kembali lagi besok sore jam 4 besok dengan Profesor Mulyadi Kartanegara tentang takdir, mengubah kata takdir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.